Sudah. Silakan tadi mulai, Pak. Ah, baik, Om Swastiastu, selamat siang anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan diawali dengan doa dulu. Silakan yang pimpin doa. Silakan anak-anak yang giliran pimpin doa, silakan ke depan untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Nah, sudah. Silakan anak-anak bisa lihat di tampilan di layar di depan. Silakan yang nomor absen 2, silakan ke depan untuk memimpin doa bersama Pak Guru dan teman-teman yang lain. Baik. Om Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Baik, karena berdoanya sudah selesai, Pak Guru akan mengawali pembelajaran dengan mengabsen anak-anak. Baik, silakan. Siapa hari ini yang tidak hadir? Baik, semuanya hadir. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Pak Guru akan menyampaikan kepada anak-anak untuk keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas nanti pada saat pembelajaran dimulai. Yang pertama itu adalah menjaga kenyamanan kelas. Jadi anak-anak bersama teman-teman yang lain untuk menjaga kenyamanan kelas supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Terus yang kedua itu adalah berkolaborasi. Berkolaborasi itu artinya anak-anak nanti Pak Guru akan memberikan tugas kelompok. Silakan nanti anak-anak berkelompok dengan teman yang lain untuk mengerjakan tugas dari Pak Guru yang nanti akan sampaikan. Terus yang ketiga, silakan anak-anak setelah Pak Guru selesai menjelaskan, anak-anak boleh bertanya tentang apa yang anak-anak belum paham. Keempat, nah yang keempat ini, jadi pada saat proses pembelajaran, anak-anak harus bersemangat untuk mengikuti proses pembelajarannya, biar proses pembelajarannya bisa hidup, bisa semuanya anak-anak dan teman-teman yang lain bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuh. Terus berikutnya, nah sebelum Pak Guru menyampaikan materi, Pak Guru ada 3 pertanyaan. Ya, cerita apakah yang anak-anak sukai dalam dalam Ramayana, dalam perjalanan Ramayana menurut Hindu. Silakan ada yang anak-anak yang tahu, silakan angkat tangannya. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, tokoh siapakah yang menjadi favoritmu dalam cerita Ramayana? Nah, baik, dalam cerita Ramayana itu kan ada berbagai tokoh ya. Silakan yang dari anak-anak yang memiliki tokoh salah satunya, silakan anak-anak sebutkan tokoh siapa sajakah itu. Terus kenapa anak-anak memilih tokoh tersebut? Silakan. Dan baik. Jadi yang anak-anak sukai adalah tokoh Rama karena Rama itu orangnya setia, bijaksana. Nah, terus berikutnya pertanyaan yang ketiga, kenapa anak-anak memilih tokoh tersebut? Silakan. Kenapa bisa memilih tokoh? Nah, tapi jawaban dari teman eh, anak-anak tadi memilih tokoh Rama karena orangnya setia, bertanggung jawab, jujur. Nah, seperti itu. Baik, sekarang Pak Guru akan lanjutkan. Baik. Tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama menyebutkan pengertian cerita Ramayana. Jadi anak-anak menyebutkan pengertian cerita Ramayana. Apa sih dalam cerita Ramayana itu?
Jadi bisa anak-anak menyebutkan, bisa anak-anak karena saya memilih cerita Ramayana itu dalam kehidupan sehari-hari, contohnya apa. Nah, terus yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian tokoh Ramayana. Contoh, yang seperti tadi, contoh Ramayana, tokoh Ramayana, misalnya anak-anak memilih Rama, karena tokohnya adalah orangnya baik, bijaksana, dan setia. Nah, terus juga bisa memilih tokoh yang tidak baik, seperti tokoh Rahwana. Nah, tokoh Rahwana itu eh, identik dengan sifatnya seperti apa gitu ya. Nah, jadi bisa anak-anak nanti bersama Pak Guru akan menggali tentang tokoh-tokoh Ramayana. Nah, baik, lanjut. Tahap kedua. Tahap kedua ini adalah orientasi siswa terhadap masalah. Nah, jadi Pak Guru akan memberikan sebuah tugas atau permasalahan yang anak-anak nanti harus kerjakan. Tuh. Nah, baik, tugasnya adalah Pak Guru akan memberikan tugas project. Nah, ini ada seperti tampilan di layar di depan, sudah anak-anak simak, silakan dilihat dengan baik. Pak Guru akan memberikan gambar wayang kepada anak-anak, adapun langkah-langkah sebagai berikut. Nah, contoh gambar yang di depan ini, yang di layar ini, nanti yang pertama setelah Pak Guru membagikan gambar wayang itu, langkah yang pertama adalah warnailah gambar wayang di samping ini. Oke. Setelah itu, berikutnya, langkah yang kedua, setelah selesai anak-anak mewarnai sesuai dengan uh, ekspresi dari anak-anak, mau warna apa, silakan. Yang penting hasilnya bagus. Terus yang kedua, setelah selesai mewarnai, anak-anak tempel gambar pada kertas karton yang sudah anak-anak bawa dari rumah. Nah, silakan setelah selesai diwarnai, terus ditempel pada kertas karton yang dibawa dari rumah. Nah, jadi pada saat menempel itu, usahakan anak-anak menempelnya dengan rapi ya, agar lemnya itu tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu banyak. Nah, terus langkah yang ketiga, potong dan bentuk gambar wayang di samping. Nah, setelah selesai anak-anak menempel pada kertas karton, silakan anak-anak memotong dan membentuk gambar wayang di samping. Nah, silakan dibentuk sesuai dengan ukuran gambar wayang itu, silakan dibentuk seperti apa agar hasilnya bagus. Nah, setelah dipotong terus dibentuk. Nah, bagian yang harus anak-anak perhatikan itu adalah seperti antara kaki ini, ya, kaki ini silakan anak-anak lubangi. Lubangi, ada yang luas, yang perlu anak-anak lubangi menggunakan cutter. Nah, yang ini, terus yang bagian di antara tangan, antara badan dan ekor ini, antara tangan ini juga harus di tengahnya dilubangi agar hasil wayang yang anak kerjakan bisa hasilnya bagus. Nah, baik, berikutnya untuk langkah yang keempat, silakan kalau sudah selesai memotong dan membentuk wayang itu, nanti anak-anak silahkan pasang bambu yang sudah dipotong pada bagian belakang wayang. Nah, pada belakang wayang itu ini kan contohnya di depan wayang yang sudah selesai. Nah, terus di belakangnya itu silakan anak-anak tempel menggunakan bambu yang sudah dibawa dari rumah atau sumpit yang sudah dibawa dari rumah.
nanti agar pada saat memegangnya itu anak bisa dengan bagus layarnya ya, bisa bagus. Terus yang dipegang itu adalah bambunya atau sumpitnya seperti itu. Baik, sudah. Nah, itu penjelasan dari Bapak Guru. Mungkin dari anak-anak ada pertanyaan yang mau disampaikan yang belum paham. Silakan anak-anak bertanya. Baik, ada yang bertanya, Pak Guru, boleh nggak eh, mewarnainya tidak menggunakan pensil warna atau krayon? Nah, jadi baik, Pak Guru akan jawab. Nah, usahakan kalau mewarna itu menggunakan pensil warna atau krayon yang sudah Pak Guru sampaikan pada minggu lalu untuk membawa alat-alat mewarnai seperti pensil warna dan krayon. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Pak Guru tempel gambar pada kertas karton. Apakah boleh menggunakan kardus bekas? Baik, pertanyaan yang bagus. Anak-anak boleh menggunakan kardus bekas, tetapi pada saat proses pengerjaannya itu, pada saat memotongnya itu agak susah ya, karena kardus yang dari kardus itu lumayan tebal dan hasilnya juga tidak rapi. Nah, usahakan apa yang sudah Pak Guru sampaikan minggu lalu itu silakan diikuti agar proses pengerjaannya bisa berjalan dengan mudah dan baik. Nah, ada lagi pertanyaan yang mungkin anak-anak mau tanyakan tentang apa yang sudah Pak Guru sampaikan untuk proses mewarnai dan pembuatan wayang ini. Ada yang disampaikan? Baik, ada lagi yang disampaikan? Silakan sebelum Pak Guru lanjut ke slide berikutnya. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Pak Guru akan lanjutkan ya. Nah, kalau sudah. Nah, baik, tahap berikutnya, tahap ketiga itu Pak Guru akan menyusun jadwal pembuatan wayang. Baik, yang pertama, silakan anak-anak kerjakan proyek ini dengan baik dan tepat waktu. Ya, nah jadi pada saat proses pengerjaan itu, Pak Guru harapkan anak-anak tidak bercanda, ya, tidak bermain, silakan dikerjakan dengan baik. Berikutnya, untuk yang kedua, untuk bambu dan alat-alat yang lainnya, silakan siapkan dari rumah. Ya, silakan anak-anak menyiapkan dari rumah yang sudah Pak Guru sampaikan pada minggu lalu. Yo, paham? Kalau sudah paham, Pak Guru akan lanjutkan. Baik, tahap keempat adalah menyusun jadwal pembuatan. Nah, Pak Guru akan melihat atau memperhatikan keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek. Jadi, Pak Guru akan amati untuk anak-anak dalam proses pembuatan dari mewarnai, dari memotong, dan membentuk, terus lanjut ke proses pemasangan bambu atau sumpit itu. Seakan, nah itu mengerjakannya dengan sendiri. Terus, nah terutama dalam proses pemotongan ini, nanti kalau ada dari anak yang sulit memotong karena menggunakan cutter atau gunting, jadi Pak Guru akan contohkan bagaimana cara memotong menggunakan cutter atau gunting itu agar tidak melukai tangannya.
Ya, jadi anak-anak untuk yang memakai cutter, silakan anak-anak di bawah di lantai di keramiknya. Jangan anak-anak menggunakan cutter itu di meja, nanti mejanya rusak nanti. Tuh, terus berikutnya kan anak-anak kerjakan proyeknya, proyeknya sesuai dengan jadwal yang Pak Guru sampaikan. Berikutnya, setiap tahapan anak-anak boleh mendiskusikan masalah yang muncul selama penyelesaian proyek dengan Pak Guru. Ya, mungkin ada kesulitan dari anak-anak, bagaimana cara memotongnya, itu bisa disampaikan. Yuk, tahap kelima, Pak Guru akan menguji hasilnya, akan melihat hasil-hasil proyek pembuatan wayang dari anak-anak. Terus silakan, oh sudah dari kelompok ini sudah bagus untuk proses dalam proses pembuatan wayang tersebut. Oke, baik, terima kasih. Nah, berikutnya silakan dari anak-anak mungkin ada yang menyampaikan dari hasil karya pembuatan wayang itu, silakan disampaikan anak-anak. Mungkin bagaimana perasaannya setelah selesai anak-anak mengerjakan tugas proyek dari Pak Guru berikan tentang uh, proyek pembuatan wayang ini. Adakah yang memiliki bakat yang uh, sudah anak-anak, oh hobinya saya nanti sepertinya di bidang seni gitu. Nah, kan bisa anak-anak nanti bisa teruskan di jenjang yang berikutnya. Oke, lanjut ke tahap keenam. Pak Guru akan mengevaluasi hasil dari proyek yang anak-anak buat seperti itu. Nah, nanti hasil dari kelompok yang karyanya paling bagus dan paling rapi, Pak Guru akan memberikan reward berupa poin. Nanti akan akan Pak Guru akan berikan uh, berupa poin bintang nanti dari hasil dari anak-anak yang terbaik, yang paling bagus. Ini silakan. Silakan ada dari anak-anak yang memberikan penilaian hasil dari proyek dari kelompok lain atau dari temannya, silakan. Atau kurang bagus atau kurang rapi bisa disampaikan ya. Oke. Baik. Nah, lanjut. Kalau tidak, guru akan akhiri untuk proyek proyek untuk pembuatan wayang pada pertemuan hari ini. Nanti silakan untuk berikutnya, untuk pembelajaran berikutnya, Pak Guru akan uh, lanjutkan. Baik, sebelum Pak Guru mengakhiri untuk pertemuan hari ini, mungkin ada pertanyaan? Tidak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akan akhiri dengan Pramasanti. Baik, marilah kita mengucapkan Pramasanti. Om Santi Santi Santi. Oke. Oke. Gimana Pak Ngurah?
kurang Oke. lebih refleksi dulu sendiri apa yang kurang dari penyampaiannya tadi. Nah, baik, terima kasih Pak Agus atas kesempatan dan waktunya yang diberikan kepada Tiang. Mungkin proses pada saat pembelajaran karena tidak dengan siswa nih, mungkin Tiang agak Yeah. memberikan umpan baliknya nih ke masih berpikir gitu. Nah, Hmm. masih berpikir kira-kira apa yang harus Tiang sampaikan karena berbicara sendiri tanpa ada audiens Audience. yang ya tanpa ada audiens contohnya anak-anak itu agak agak ini pengalaman yang pertama lumayan agak susah juga nih. Biasanya ada anak-anak yang menyampaikan, misalnya ada anak yang bertanya terus Tiang memberikan jawaban dan sebaliknya Tiang memberikan pertanyaan, anak-anak memberikan jawaban seperti ini sih Pak Agus. Yeah. Oke, ini Iya, kan satu dari iya. refleksi Bapak. Nah, dari Niki kan modul kayaknya PJBL Pak Nggih. Iya, iya, PJL. Bapak PJBL ungkapkan yang diambil. PJBL yang diambil. Nah, dari penerapan PJBL dari apa namanya sesi awal dalam proses pembelajaran sampai kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Ada yang kurang nggak Pak dalam penyampaian Bapak tadi? Sesuai Mungkin dengan yang modulnya. eh, baik, mungkin yang kurang nih, yang Tiang amati tadi, yang Tiang pada saat di inti mungkin Pak ya, pada saat di inti karena di sini adalah tugasnya adalah berkelompok, yang lupa juga menyampaikan kepada siswa untuk membentuk kelompok. Jadi yang langsung saja tanpa menginstruksikan untuk anak-anak untuk membentuk kelompok. Itu sih rasanya untuk yang Tiang amati mungkin dari Pak Agus mungkin banyak mungkin kekurangannya gitu. Nggih, Oke. Oke. nggih. Kalau kita refleksikan lagi di awal, asesmen awal belum terjadi. Oh, Oke, nggih, satu. Ye. nggih. Terus pengkondisian kelas. Seperti tadi Pak sampaikan sudah lupa bagaimana membentuk Oh, kelompok, iya, soal-soal yang nggih, nggih. diberikan, gitu. Iya, iya, iya. Terus Jangan yang lupa. ketiga, yang belum kelihatan itu, kayak tadi yang PJBL. Nah, penggunaan media yang Bapak punya. Oh, nggih. Nggih. Media-media Ah, kalau ada video itu belum terlihat Bapak menggunakan. oh iya, ya Padahal Bapak dan mencantumkan dalam yang modul ajar. iya, 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 benar-benar. Jika Nggih, nggih, belum. nggih. Terus pembentukan karena kelompok sudah tidak Bapak bentuk, pembentukan itu tidak terlihat Nggih, benar. diferensiasi siswanya. Nggih, Jadi nggih. diferensiasi siswa berdasarkan apa yang mau Bapak bentuk. Nah, dalam skenario Bapak, gimana Bapak mau bentuk gininya, siswanya dalam kelompok? Untuk dalam pembentukan kelompok nih kalau di realnya, kalau di nyatanya tetap ya bagikan gambar Nike untuk masing-masing anak untuk mengerjakan, tapi nanti dalam proses pengerjaannya itu nanti bisa berkelompok karena dari masing-masing anak Nike kan untuk kemampuannya berbeda-beda nih Pak. Mungkin Ya. ada salah satu anaknya mungkin dia cepat dalam proses pembuatannya Nike selesai bisa membantu teman-temannya yang agak lambat. Nah, Tapi tetap contohnya kelompoknya Niki artinya Bapak membentuk maunya ada anak yang kemampuannya lebih, sedang ya, dan ya, ya, kurang. Berarti ya, di secara tapi ada anak Niki heterogen. ya, 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 benar. kelompoknya heterogen. Heterogen, ya. Berarti Dan, mendiferensiasikan di sana. ya. Yang kira nanti anak-anak silakan bentuk kelompok berbaur, mereka membentuk kelompok-kelompok sendiri atau Bapak menunjuk dari nomor 1 sampai 4 gitu. Yang kira seperti itu. Dari hasil penyampaian Ya, Bapak tadi, yang ya. berkesimpulan Bapak mau membentuk kelas secara kelompok secara Kelompok heterogen. secara Yeah. itu. Nah, di kegiatan akhir kira-kira napi yang kurang, Pak? Refleksi mungkin Pak ya, Ya. kesimpulan
refleksi yang belum. Baik refleksi dengan siswa, Bapak menyimpulkan juga belum ada. Kemudian penugasan sudah disampaikan tadi Pak, penugasan untuk minggu depan. Untuk penugasan minggu depan karena Tiang tangkap karena kemarin Bapak menyampaikan untuk 1 kali pertemuan. Iya, Jadi tadi anggapan Tiang Nike cuma cukup sampai di 1 kali pertemuan ya, mantan ya kan? memang Ya, ya, cukup seperti Nike, benar. ya, ya, ya. Namun ketika kita mengajar, pasti kita memberikan eh, apa namanya clue-clue untuk minggu depan kita mau Oh, ngapain, materi oh apa ya, minggu depan, biar siswa ya, bisa belajar. Nike ya, yang dia ya, maksud yang ya, 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 belum Bapak sampaikan. ya, ya, Oke. ya. Ya, terima kasih. Dalam tadi tugasnya bikin apa tuh tugasnya tadi Pak? Tugas dari Oh, kitab anak-anak, Ramayana nggih, Ramayana nggih, nggih, wayang nggih, nggih. nggih, nggih. Oh, yang proses Dalam pembuatan. penyampaian Bapak pun yang tiang rasa kurang nike kaitan dengan sloka-sloka sedikit kurang. Nggih. Nggih. Nike perlu disampaikan untuk memperkuat siswa dalam pemahaman terkait dengan agama maupun materi yang kita ajarkan. Dan Oh. eh terus iki sedikit tentang P5. Apa yang Bapak ambil angkat di P5-nya, Pak? P5 Nike temanya eh, kearifan lokal, Pak. Permainan Kearifan lokal. tradisional. Nggih, Permainan permainan tradisional. nggih, permainan tradisional. Namanya permainan sepit-sepitan, Pak. Oh, nggih. Yang gimana Nggih, nih Kang? Speed-speedan? sepit-sepitan Nike nanti anak-anak membuat sepit Nike. Terus ada anak-anak mengambil bo- mengambil kelereng atau bola pingpong itu terus dimasukkan ke dalam wadah yang sudah buatkan gitu. Yang dari botol bekas nih gitu. Misalnya dari botol eh, larutan nike. Contohnya Hmm. nanti yang lubangi bagian bawahnya nike. Terus setelah tiang lubangi bagian bawahnya nike, nanti tiang di bagian bawahnya pakai paku beralaskan kayu. Nanti silakan anak-anak dari jarak yang kurang lebih 5 meter, silakan anak-anak mengambil ke lerengnya terus dimasukkan ke dalam botol nike gitu. Nanti ada videonya nike. Nike yang sudah berjalan Pak untuk P5-nya kebetulan kemarin tahun Oh, kemarin. sudah selesai Iya. eh, pelaksanaan P5 yang pertama, Ah, Pak nggih? nggih, sampun Pak, sampun. Sudah. Oke. Kalau PTK tapi yang Bapak ambil, Pak? PTK-nya yang menggunakan penerapan media kuis word wall itu untuk Oh, World Wall. nggih, word wall itu untuk meningkatkan prestasi hasil belajar siswa. Bukan prestasi, hasil belajar siswa. Seperti itu. Nggih. Artinya Kenapa biar Bapak? anak-anak Nggih. nggih. Kenapa Bapak ngambil nikah, Pak? Baik, kenapa yang mengambil media seperti ini karena yang setelah yang terapkan untuk di sekolah yang itu jadi untuk yang menyampaikan contohnya yang menyampaikan secara eh, membacakan soal terus anak-anak menjawab pertanyaan itu rasanya yang amati anak-anak kurang gini kurang bersemangat untuk menjawab soal kurang karena tidak ada karena cuma penerapannya secara lisan tidak ada seperti gambar tidak ada tayangan di slide itu nah jadi yang eh, mencoba menggunakan metode seperti ini jadi anak-anak lumayan antusias untuk belajarnya seperti ini Kalau rumusan masalahnya Bapak rumuskan berapa masalah dalam PTK-nya, Pak? untuk dalam PTK-nya yang kemarin yang buat itu yang rumuskan ada 2 permasalahan salah ya lupa juga. Lupa. Iya, Oke. kayaknya ada 2 permasalahan rumusan masalahnya itu kurang Terus siklusnya berapa kali, Pak? Mau 2 kali, 3 kali, kira-kira? 2 kali Pak. 2 kali, nggih. Iya.
Nah, niki sedikit karena niki ada di penilaian juga. Hafal sloka-sloka, Pak? Untuk slokanya jujur aja untuk gininya belum Pak, masih dalam Belum, proses tapi di belum. untuk Eh, kalau tulisannya ya, hafal, Pak? hafal Pak, hafal tulisannya Hafal. hafal. Bait Di keempat coba, Pak. bait keempat, Ye. Om ke Om ke Santawya kai ke dosa, Om ke Santawya wajib ke mama, Om ke Santawya manasa dosa, tat bermadat ke suami suamang, Om Santi 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 Om. Bait keempat apa bait keenam nih, Pak? Oh, 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 maaf, maaf. Bait keempat, oh, iya. Ye. Yang salah bait. Om Papuhan, Papukan Maham, Papatma, Papu Sambawa, terakhir mampu dari kasa, Sambahya Biantara Suci. Maaf, Pak, alhamdulillah. Ye. Salah. Grogi. Iya, iya. Iya, iya. Iya, Biasa iya, nih, Pak, kalau kita iya, iya. ditanya padahal Iya, sudah iya, kebiasaan iya, sehari-hari, iya, jadi iya. lupa. Gini, terjemahannya Nafi kira-kira, Pak? Untuk bait keempat ini, Pak. Ye. Oke. Om Sang Yang Widiwasa, hamba ini Papa, jiwa hamba Papa, dan kelahiran hamba pun Papa. Perbuatan hamba pun Papa. Yang Widi, eh, selamatkanlah hamba dari segala kenistaan, dapat dap- dapatlah disucikan lahir dan batin hamba. Itu kurang. Ya. Ye. Kalau disimpulkan karena di sana ada kata papa, kekotoran, artinya Ya. bait keempat ini kalau kita simpulkan adalah bagaimana kita memohon penyucian Ya. kepada Tuhan dan mengakui bahwa diri kita ini penuh dengan kekotoran dan dosa Kekotoran. yang Ya. uh, ada di dalam tubuh kita ataupun di pikiran kita. Kan kenten panggil kurang G, G, lebihnya G, G, betul, Pak. di bait keempat. Jadi Hmm. Nika yang juga kurang di penyampaian di apa namanya, Tiang tidak kurang-kurang tahu persis karena Niki kan sangat singkat waktunya. G, Mungkin G, dalam G, G. prosesnya perlu kita ingatkan kembali lagi, Bapak, dalam proses pengajaran, apapun Nike materinya tetap kita menyampaikan satu atau dua sloka terkait dengan materi yang kita